Om Swastiastu, tabe selamat, lingun latai, salam sujud karena melempang. Halo semuanya, apa kabar? Harapan saya, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bertemu lagi dengan saya, Swanto, dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang akan kita sajikan dalam pembelajaran kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kali ini, saya akan menyajikan topiknya yaitu tentang yajna, ya, khususnya pada pengertian dan bagian-bagian yajna itu kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian yatnya dan bagian-bagian yatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan yatnya. Pengertian yajna. Kata yajna ini tentunya sudah tidak asing lagi ya, karena hampir di semua jenjang pendidikan, baik itu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, hampir semua di materi pembelajaran agama Hindu itu ada membahas tentang yajna. Nah, secara etimologi, kata yajna itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj ya, yang memiliki arti memuja. Nah, kemudian kata yaj itu tadi berubah menjadi kata yajna yang diartikan sebagai korban suci. Nah, secara sederhana saya menyimpulkan bahwa yajna adalah suatu persembahan atau korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, kemudian ya, selain atau di dalam materi tentang yasnya, sering kali kita mendengar ya, ada istilah yajamana. Yajamana ini yaitu orang yang melakukan atau melaksanakan yasnya itu sendiri. Kemudian selain yajamana ada istilah yajus, yaitu aturan tentang yajnya itu sendiri. Selanjutnya, pembagian yajnya ya. Kalau kita berbicara tentang yajnya, yang paling sering kita dengar yaitu adalah pancayatnya ya. Meskipun di selain yang ini ada masih bagian-bagian yajnya, namun secara garis besarnya itu disebut atau sering disebut dengan pancayatnya. Nah, pancayatnya itu sudah jelas kita mengetahuinya. Panca itu berarti 5 ya, artinya dari yajna ini ada 5 bagian ya, yaitu yang pertama dewa yajna. Nah, dewa yajna itu adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas, ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Nah, contoh yang paling sederhananya yaitu kita melaksanakan puja Trisendia setiap hari. Nah, kemudian selain itu juga termasuk kita mengadakan persembahyangan pada hari-hari tertentu seperti misalnya pada bulan hari purnama, Tilem ya, atau kita mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari kita juga termasuk dalam contoh daripada dewa yajna itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pitra yajna. Pitra yajna itu adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur ya, dan batara-batara, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Nah, contoh sederhananya itu menghormati orang tua,
menuruti nasihat orang tua, ya, atau kita merawat orang tua kita ketika orang tua kita sedang sakit, ya, atau nanti suatu saat ketika orang tua kita sudah mohon maaf sudah meninggal. Nah, tugas kita adalah melaksanakan upacara yang disebut dengan ngaben. Kalau istilahnya untuk apa ya, secara lokal ya, di Kalimantan sering dikenal dengan istilah tiwah ya. Jadi itu salah satu contoh dari fitrayatnya. Kemudian yang ketiga adalah manusiayatnya ya. Manusiayatnya itu adalah suatu korban suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Nah, contohnya melaksanakan upakara atau upacara bayi selama di dalam kandungan. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ya, Hindu Karingan biasanya itu disebut dengan menuju bulan ya, atau ada contoh lain misalnya melaksanakan upakara atau upacara bayi baru lahir ya. Kalau di sini biasa dikenal di Kalimantan Tengah Hindu Karingan menyebutnya dengan istilah upacara palas bidan ya. Kemudian selanjutnya yaitu resiatnya. Nah, resiatnya adalah bentuk persembahan atau karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, pinandita, sulinggi, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Contohnya, ya secara sederhana saja, kita wajib menghormati dan mentaati nasihat-nasihat guru kita. Itu contoh sederhananya ya. Atau selain itu juga kita bisa membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari pelaksanaan resiatnya. Bagian yang terakhir yaitu butayatsnya. Nah, butayatsnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditujukan kepada butakala. Nah, misalnya upacara mecaru ya, upacara mecaru atau membersihkan area baik itu di pura ataupun natah ya istilahnya di rumah ya. Itu saja penjelasan tentang yatsnya ya dan bagian-bagiannya. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang yatsnya pada video ini ya, saya berharap ya peserta didik sekalian bisa menyebutkan ya contoh pelaksanaan dari yatsnya itu dengan cara melengkapi tabel yang ada sudah contohnya atau tabelnya ada pada video ini. Nah, yaitu terdiri dari kolomnya, terdiri dari jenis yatsnya dan contoh pelaksanaan yatsnya. Nah, sudah pasti tadi ada 5 bagian ya. Kemudian tinggal kalian cari saja apa-apa saja contoh pelaksanaan yatsnya. Nah, ini bisa kalian diskusikan entah itu dengan orang tua ataupun keluarga kalian di rumah, silahkan. Yang terpenting kalian bisa menyebutkan ya contoh-contoh dari pelaksanaan yatsnya dari jenis-jenis yatsnya yang ada. Demikian untuk hari ini dan saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Sahe Sahe Sahe. Terima kasih.